Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Sentot Harsono yang terlahir di kota Surakarta pada tanggal 22 Oktober tahun 1953. Saya merupakan anak kedua dan kemudian sehingga pada tahun 1971 kami kakak beradik sudah berjumlah 10 orang. Para pemirsa dan teman-teman semuanya, sejak berkeluarga saya tinggal di kota Bekasi yang tidak jauh di sebelah timur kota Jakarta. Di Bekasi pembangunan begitu pesat, jadi banyak hal-hal yang kita peroleh dari aspek fotografi. Di antaranya terkait dengan perkembangan pembangunan bangunan gedung, kemudian infrastruktur. Namun demikian, alam pun masih bisa kita dapatkan dengan baik di Bekasi. Terutama terkait dengan kalau memang kita memotret objek-objek yang berkaitan dengan makro. Di sana ada taman-taman, bunga-bunga, dan kemudian juga gambar-gambar lain yang sifatnya binatang-binatang kecil yang bisa kita jadikan objek foto. Di samping kota Bekasi tentunya karena kegiatan saya harus ke kota Jakarta, ada objek fotografi juga yang menarik di sekitar GBK Senayan Jakarta. Banyak yang kita jadikan objek foto di GBK di sana. Para pemirsa, kami tinggal di Solo. Nampaknya orang tua sejak kecil sering mengajak kami semuanya untuk bermain-main ke Taman Sri Berdari. Taman di Sri Berdari sana ada banyak kesenian-kesenian yang bisa kami lihat. Ada wayang orang, wayang kulit, ketoprak, ludruk, kemudian ada bioskop, dan tak kalah pentingnya juga ada acara sekatenan. Di sana ada banyak dijual barang-barang kerajinan. Nampaknya itulah yang membuat saya mempunyai jiwa seni yang selalu saya upayakan untuk tetap mertakan. Di antaranya saya bisa bermain musik, bisa bermain gitar, main suling, bisa juga membuat siluet, dan tak kalah pentingnya juga bisa berkesenian dalam bidang fotografi. Waktu kecil saya masih ingat orang tua saya bagaimana saat berkumpul mereka ada yang membawa kamera, kemudian bisa foto bersama. Disitulah saya mulai tertarik, oh begitu ya cara orang berfoto. Sehingga saya punya keinginan suatu saat barangkali saya bisa sebagai fotografer. Nampaknya orang tua saya juga sangat memperhatikan sehingga dia membuatkan mainan saya. Dari tanah liat waktu itu yang saya ingat, dia buatkan kotak, kemudian diberi lubang, kemudian di belakangnya diberikan kaca cermin, sehingga kami sangat senang bisa seolah-olah memotret seperti halnya orang-orang dewasa waktu itu. Mungkin ada satu alat yang saya coba, barangkali semacam ini bentuknya. Dan ini kami peroleh sudah cukup lama ya. Jadi ini barangkali kamera ini kami peroleh di tahun 1978-an kira-kira dari teman saya yang memang sudah tidak memakan lagi, saya coba simpan saja. Dan banyak-banyak hal yang kamera lama yang kami miliki. Kami dulu juga sempat bikin video, kemudian alat-alat foto, kemudian ada juga bikin video dengan alat ini, sampai juga belajar cuci cetak pada waktu itu. Itu kira-kira sudah di tahun 76 ke atas. Jadi itulah yang terkait dengan pengalaman saya sebagai yang awalnya hanya sekedar menyenangi fotografi, akhirnya saya betul-betul meningkatkan kemampuan saya dan sempat juga secara komersil dengan kakak beradik kami menerima orderan untuk membuat dokumentasi acara perkawinan atau persiapan gedung dan sebagainya. Namun di tahun 1983 pada saat saya sudah harus bekerja, nampaknya dunia fotografi ini sedikit saya tinggalkan karena ya harus bekerja sebagai PNS di salah satu kementerian. Di sanalah saya mencoba untuk melupakan sedikit mengenai fotografi ini dan saya tekun ke arah pekerjaan pada waktu itu. Tapi nampaknya di tempat kami bekerja ada juga suatu hal yang sangat di luar dugaan kami. Ternyata memang ada juga diperlukan dokumentator. Makanya kami pada waktu itu walaupun sebagai engineer, tapi kami juga dibina, dididik untuk menjadi seorang dokumentator yang baik. Dalam pencatatan saya,
GPI, saya bergabung sejak tahun 2011. Untuk GPI tentunya perlu mempelajari dengan sesama kategori dan frame foto yang telah diperoleh anggota sebelumnya. Karena memang dalam GPI ini diatur bagaimana persyaratan ukuran yang perlu disampaikan, yaitu 720 kali 480. Ini satu hal yang baru bagi saya, harus merubahnya melalui media laptop yang harus kami gunakan. Di tahun 2013 nampaknya setelah purna tugas, saya semakin intens mengikuti kegiatan yang ada di GPI. Setelah terkumpul 51 frame dari GPI, saya mengajukan untuk naik ke jenjang GPI Titanium karena sudah memenuhi syarat dengan memiliki 5 frame untuk 3 kategori, dan itu diterima sehingga pada tanggal 15 Oktober tahun 2018 saya meningkat menjadi GPIT, di mana dengan GPIT itu saya bisa memasukkan 4 foto per hari. Itulah yang saya kejar terus. Akhirnya dengan perlahan-lahan di tahun 2019 saya sudah terkumpul menjadi 170 frame, dan saatnya lah itu saya mencoba mengajukan diri juga untuk naik ke galeri fotografi Super Titanium. 6 bulan lamanya di masa pandemi disertai tugas dengan yang harus dilaksanakan memang sangat menguras pikiran dan tenaga. Ada tugas-tugas yang agak menantang, yaitu tugas dalam bahasa Inggris dan tugas menyuap makanan ke anak kecil. Ini suatu tugas yang sangat sulit karena juga memang harus minta izin kepada yang bersangkutan, kepada orang tuanya maupun kepada neneknya, sehingga pada saat dilakukan pelatihan dengan singkat ternyata bisa dilaksanakan. Para pemirsa dan teman-teman semuanya, pada kesempatan yang baik ini tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan perlindungan, keberhasilan dan kesehatan maupun rezeki sehingga saya bisa mengikuti dari awal tahun 2011 sampai tahun 2020 ini untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh GPI. Tentunya juga kepada keluarga, ya kepada istri saya Chandra Saptari, kemudian kepada kedua anak saya Sherly dan Sheila, kepada teman dekatnya Anggit dan Pepe, juga kepada dua ponakan saya yang juga membantu terlaksananya pendokumentasian kegiatan fotografi saya ini, yaitu Ayu dan Nanda. Yang terakhir kepada GPI yang tentunya telah memberikan kepercayaan saya sehingga memperoleh gelar salah satu daripada 8 fotografer Indonesia versi GPI yang saya peroleh di tahun 2020 ini. Selamat kepada teman-teman yang lainnya juga yang telah memperoleh pada kesempatan yang bersama dengan saya, dan sekali lagi terima kasih kepada Ketua GPI, kemudian kepada juri, kepada panitia dan admin yang telah mendukung terselenggaranya GPI tahun 2020 ini. Salam, terima kasih.